Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Ulia. Saya Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 Institut Agama Islam Al-Khazini. Saya akan mempresentasikan tentang neuroscience dalam pendidikan anak usia dini. Kompetensi dasar, mengkaji tentang struktur otak dan sistem saraf yang berkaitan dengan proses perkembangan dan stimulasi pembelajaran pada anak usia dini. Pengertian neuroscience dibagi menjadi dua, yaitu neuro dan sains. Neuro adalah saraf dan sains adalah ilmu pengetahuan. Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari saraf. Neuroscience merupakan bidang ilmu yang mempelajari secara khusus sistem saraf dalam tubuh makhluk hidup. Neuroscience ini berinteraksi dengan seluruh konsep kehidupan secara khusus, menggabungkan kedua ilmu biologi dan humaniora. Neuroscience mempelajari cara kerja otak seperti anatomi, fisiologi, biochemistry, molekuler biologi, psikologi, dan kognitif. Perbedaan neuroscience dan neurologi adalah neuroscience merupakan ilmu yang mengungkapkan misteri saraf terutama otak dengan penelitian-penelitian untuk dikaji secara saintifik apa yang belum diketahui dengan bantuan berbagai disiplin ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan neurologi merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf dan penyakitnya yang didapat dari neuroscience yang dapat diaplikasikan ke pasien di klinik atau di rumah sakit. Otak orang dewasa beratnya sekitar 1,4 kg atau sekitar 2% dari berat tubuh. Otak manusia banyak mengandung air sekitar 72-78% air, 10-12% mengandung protein, 8-10 mengandung lemak. Otak wanita lebih ringan daripada otak pria, sekitar 100-150 gram. Semakin kita berpikir, semakin banyak kalori yang dikeluarkan. Otak kita terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri terdiri dari logika, verbal, linier, analitik, rasional, eksplisit, dan rangkaian. Sedangkan otak bagian kanan terdiri dari intuisi, nonverbal, visual, kreatif, holistik, artistik, dan humoris. Fungsi dari otak kiri adalah matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, dan analitik. Sedangkan fungsi dari otak kanan adalah kreatif, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, melodi, dan bermimpi. Struktur otak manusia. Otak merupakan organ tubuh yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan terhadap pemikiran serta seluruh tubuh manusia. Otak tersusun atas dua sel, yaitu sel neuron dan sel glia. Neuron dalam otak jumlahnya miliaran, di mana masing-masing neuron terhubung dengan neuron-neuron lainnya lewat sinapsis. Sinapsis sendiri merupakan titik temu antara terminal akson salah satu neuron yang dengan neuron lainnya. Ada beberapa bagian dari otak. Yang pertama, otak bagian tengah adalah bagian batang otak yang menghubungkan otak besar ke otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan manusia. Yang kedua, medula oblongata, yaitu titik awal dimulainya saraf yang menuju di tulang belakang hingga seluruh tubuh. Medula oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ manusia, yaitu sebagai pusat pernapasan, pengolah data, pengaturan jantung, mengatur tekanan darah,
Refleks non-vital misalnya bersin, batuk, muntah, menalar, serta tersendak. Yang ketiga, pons, yaitu bagian batang otak yang terletak di bawah pada medula oblongata. Pons berfungsi untuk mengatur dan meneruskan ke bagian otak yang lainnya. Terima kasih sudah menontonnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.